من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم قال الله تعالى في سورة الأخرى وفي آية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sikap sabar serta menegakkan sholat. Bersabar dan menegakkan sholat itu memang berat, memang payah, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ayat 45 surah Al-Baqarah ini memiliki redaksi yang unik karena Allah menggabungkan perintah bersabar dan sholat dalam kaitan minta tolong. Berarti ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Apa itu sabar? Apa itu sholat? Kaitannya dengan memohon pertolongan. Lalu bagaimana supaya sabar dan sholat itu tidak menjadi berat? Mudah-mudahan waktu yang tersedia ini bisa kita gunakan untuk membahas apa yang dikemukakan di atas tadi dalam perspektif tasawuf, sehingga kita bisa menghadapinya dengan intelektualita, berpikir yang cerdas, dan spiritualitas, yaitu jiwa yang bisa tenang karena mendapatkan pencerahan, sekaligus adalah emosi yang membuat kita semakin bisa terkendali. Lalu ayat ini saya linearkan, saya gabungkan dengan surah Toha, ulangi, surah Al-Ankabut, juga ayat nomor 45. Bacakanlah Muhammad ayat-ayat Allah yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quranul Karim, dengan cara mendakwahkannya kemana saja dan kepada siapa saja. Dan suruhlah mereka menegakkan sholat. Sholat itu dapat mencegah pelakunya dan orang-orang yang terlindungi dengan orang-orang yang sholat tidak berbuat keji dan munkar. Backdrop yang dibuat oleh anak-anak kita. Tapi saya tidak bisa berdiri lama, ya, sehingga saya mohon izin kembali menggunakan kursi. Saya duduk seperti biasa karena kesehatan saya belum pulih seperti semula aku berdiri. Ya, jadi adalah turunnya perintah sholat tidak mesti
namanya Darus Sofa, satu komunitas yang dibina oleh beberapa imam besar dari Yaman. Mereka itu tiap pekan bikin maulud Nabi. Intinya adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam. Oleh karenanya kita tidak terlambat membuat peringatan Isra wal Mi'raj itu. Dan alhamdulillah para santri kita dibimbing oleh para ustadz-ustadzah melaksanakan beberapa perubahan. Kemarin salah seorang pengurus yayasan memberitahu sama saya, Buya yang menang-menang itu jangan dikasih piala sama sertifikat aja lah, kasih duit. Kenapa? Ibu-ibu setuju? Setuju? Kenapa takut untuk bilang setuju? Takut dikata duitnya, setuju? Udah kita kasih duit nanti. Ya, saya juga masih ada utang kepada mereka ketika mereka mengikuti karakter building itu ada juara. Tapi saya berjanji saya masukkan ke tabungannya, bukan diberikan dalam bentuk uang kontan. Saya setuju itu untuk memberikan kepada mereka stimulus dorongan. Kembali kepada ayat-ayat yang saya baca tadi dan juga pengantar yang sudah saya kemukakan di depan. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan menegakkan sholat. Ini berat kecuali bagi orang-orang yang musuh. Kepada para santri supaya disimak betul, dicatat, nanti dibikin pidato sendiri. Tulis sendiri pidatonya, dilatih sendiri, minta dibimbing dan dikoreksi oleh para ustadz-ustadzah. Nanti selama Ramadan kalian tidak tiap malam nanti safari Ramadan. Ya, ada 70 orang, kita bagi kelompok. Yang mungkin kita efektifkan 20 malam Ramadan, satu malam kita bagi kemana-mana. Ya, semuanya memperhatikan. Ya. Ada mungkin yang menjadi pemeran utama yang langsung pidato, atau ada mungkin yang ikut memberikan dukungan dalam bentuk moral, tenaga dan sebagainya. Nanti dia akan bisa tenang. Ya, ya. Malam setelah Ramadan itu kita bawa anak-anak sahabat. Dan saya lihat tadi sudah betul. Sholat itu adalah ibadah pokok, itu tahu kita. Sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarakaha faqad hadam. Sholat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat itu yang menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat itu yang merusakkan agama. Tahu kita itu. Tapi kadang-kadang ketika akan menegakkan sholat itu dikarenakan mungkin sebelum waktu tiba ada pekerjaan sebelumnya yang menyita tenaga kita, bisa capek, bisa lelah, bisa bosan. Itulah yang harus diatasi dengan sabar. Bagaimana caranya? Secapek-capeknya mama, secapek-capeknya bapak pulang dari sawah, kalau pulang ke rumah lalu melihat anaknya, cucunya nangis karena rasa sayang, rasa cinta kepada anak atau cucu, capeknya banding, capeknya hilang. Maka dalam ilmu tasawuf, begitu melihat waktu, ingat ini adalah waktu sholat, pertemuan dengan Allah.
yang maha pengasih, maha penyayang. Yang kita ini diberi Allah segala sesuatu yang tidak kita minta lebih dulu, tapi Allah berikan. Termasuk organ tubuh kita, termasuk tenaga kita, termasuk jantung kita yang berdenyut. Mesti saya ulang-ulang. Itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa kita tidak menjadi sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, suka kepada Allah? Bisa atau tidak merasakan kasih sayang Allah dalam diri kita? Bisa. 5 orang. Yang jawab saja banyak yang nggak bisa. Bisa. Karena saya paksa. Bisa. Tidak mudah membuat orang itu sadar. Bukan sadar dari pingsan. Sadar betapa Allah memberikan segala-galanya untuk kita. Dan itu prioritas utama, tugas pokok penggunaannya adalah untuk sholat. Sehingga kalau ini disadari, ini dihayati, secapek apapun bekerja dan sebagainya, mendengar kumandang azan atau melihat waktu sholat akan tiba, capek itu akan hilang. Kalau sudah sampai ke tingkat itu baru sampai makom sabar, tingkat elementary, orang yang belajar sabar. من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام